Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 itu kita suruh tentukan, solusi bias delta Y yang merupakan dugaan titik bagi theta. Nah, di sini cara gue agak beda sama cara cutting-cutting sebelumnya, karena cara cutting sebelumnya biasanya itu dia dibiarin menyebar poisson theta, sedangkan poisson thetanya itu bakal gue ubah ke sebaran gamma. Kenapa bisa diubah ke sebaran gamma? Karena di sini gue menemukan bahwa FKP gamma kan kayak gini ya, X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta, dan bla bla bla. Kalau kita masukin alfanya itu sama dengan X dan betanya itu sama dengan X per theta, maka pas kita jabarin, kita dapat bahwa dia itu sama dengan theta pangkat X, E pangkat min theta per X faktorial, di mana itu merupakan FKP yang menyebar Poisson theta. Jadi di sini karena dia menyebar Poisson theta, gua bakal ubah jadi gamma X, X per theta. Nah, kita dapat informasi kalau Y-nya itu sigma X1, sigma XI, berarti menurut teorema, cari aja di diktat yang sebaran gamma itu ada teoremanya kalau misalkan dia Y-nya sigma XI, berarti nanti Y-nya adalah menyebar sigma XI, X per theta, berarti alfanya adalah sigma XI, di mana sigma XI itu Y, berarti gamma Y, X per theta. Terus kita cari priornya FKP tetanya. FKP theta priornya yaitu GY given theta, ya, yaitu adalah si FKP yang menyebar gamma tadi, gamma sigma Y, X per theta. Jadi Y pangkat Y min 1. Pokoknya FKP-nya alfanya itu Y, betanya itu X per theta. Selanjutnya kita cari K theta given Y. Nah, kita nggak usah cari yang sama dengannya, kita cari yang ekuivalennya aja, karena udah dibuktiin di diktat kalau itu hasilnya bakal sama aja. Baca diktatnya lagi. Terus abis itu kita tahu di diktat rumusnya itu adalah K theta Y itu ekuivalen dengan GY given theta dikali H theta. Tadi GY given theta kita udah dapat dan H theta diketahui, maka langsung aja kita kaliin. Kita kaliin dapet theta Y plus alpha min 1 dikali E pangkat min Y theta per X min theta per beta. Nah, eksponennya itu bisa kita lihat, kita ubah-ubah supaya kita kebayang gitu ya. Ini tuh menyebar apa sih? Kita bawa yang ada E-nya apa? Misalkan gamma, kita bawa ke bentuk FKP gamma. Karena di situ kan udah ada theta Y plus alpha min 1. Kan ada min 1 itu udah familiar banget sama FKP gamma, kan theta alpha min 1 gitu kan. Terus lanjut aja, kita ubah-ubah, kita dapat E-nya kayak gitu. Ini tuh udah mengikuti sebaran si gamma, E pangkat min theta per bla bla bla, itu kan kayak sama aja E pangkat min theta per beta, berarti nanti di bawahnya itu adalah si betanya. Nah, kenapa kita bisa bilang ini menyebar alfanya itu langsung sigma X1, sigma X1, sigma XI kan sama dengan Y ya. Sigma XI plus alfa, betanya sekian, karena padahal kan ini kan enggak FKP gamma sempurna, karena kan nggak ada alfa, nggak ada gamma alfanya ditambah ditambah si beta kali alfanya nggak ada, ya kan? Heeh, nggak apa-apa karena eee, soalnya kan di sini kita makainya ekuivalen, bukan sama dengan. Kalau sama dengan baru harus pakai FKP yang gamma sempurnanya, yang lengkapnya. Karena di sini kita pakai ekuivalen, ekuivalen tuh cuma eee, fokus sama FKP yang ada tetanya. Jadi kita fokus aja sama FKP sebaran-sebaran yang ada tetanya aja, kan ada tetanya tuh teta alfa min 1, E pangkat min teta per beta. Jadi kita bisa simpulkan alfanya sekian, betanya sekian. Nggak usah pakai yang lainnya yang nggak mengandung terhadap teta, karena kita pakai ekuivalen. Baca lagi diktatnya, di diktat dijelasin karena gue susah ngomongnya. Terus abis itu, eee berarti nah kita cari tuh, karena itu kan belum sempurna, kita sempurnain. Kita kira-kira karena kita udah dapat nih, gamanya alfanya sekian, betanya sekian, berarti kita udah bisa tebak, berarti
FKP-nya adalah FKP yang sesungguhnya adalah gamma sigma XI plus alfa, kan karena gamma alfa dikali si beta pangkat alfanya gitu kan. Udah deh dapet segitu. Nah, untuk si ini fungsi kehilangannya, maka delta Y sama dengan nilai harapan dari sebaran. Di sini juga ada dijelasin di diktat kenapa delta Y-nya itu sama dengan nilai harapan dari sebaran di halaman 101. Baca lagi, terus abis itu kita lanjut selanjutnya nilai harapan dari sebaran gamma, maka kita dapat delta Y-nya adalah nilai harapan dari si gamma. Kan sebenarnya gamma, berarti kita ngikutin nilai harapan sebaran gamma itu adalah alfa kali beta. Kita kaliin alfa kali beta, bla 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 bla, dijabarin dapat X per beta sigma X1 plus X alfa beta ditambah X beta per bla 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 sigma XI. Nah, hasil akhirnya adalah dugaan bias merupakan rata-rata terbobot di antara dugaan yang diperoleh dari sebaran prior, yaitu alfa beta. Yang pertama tuh, alfa beta dikali X per beta sigma XI plus X, dengan dugaan yang diperoleh dari sebaran bersyarat Y given theta, yaitu sigma XI sama dengan Y gitu. Selesai.